Media SMK, jurusan Akuntansi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Syarifel Hidayat STMAK. Saya yang akan membawakan materi dengan judul Laporan Keuangan Pemerintah. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Ayu Puspita dengan NPM 200-200-624, jurusan Akuntansi semester 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah. Berikut adalah beberapa pembahasan pada laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Kedua, perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Ketiga, teori laporan keuangan di sektor publik. Keempat, tipe pelaporan keuangan sektor publik. Yang kelima, sistem pelaporan akuntansi pemerintah. Yang keenam, pelaporan keuangan pemerintah. Pengertian laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pusat adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran atau LLA dan LPSAL, serta laporan finansial atau LO, LPE, neraca, LAK, dan catatan atas laporan keuangan. A. Tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concepts yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari yang pertama, laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna pada penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut. Kedua, menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dalam pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Ketiga, menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Keempat, menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pula pengaruh dari peristiwa ekonomi dan juga transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut. 5. Menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut selama satu periode. Pengukuran secara periodik mengenai perubahan jumlah dan juga keadaan dari sumber kekayaan nirlaba dan juga informasi mengenai usaha dan pelayanan organisasi sebagai penilaian kinerja. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang serta pembayarannya yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi. Yang ketujuh, menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut. B. Perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Kebutuhan mengenai informasi pemakaian laporan keuangan pemerintah tentu sangat penting, dan kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga pemberi bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkan. Publik juga berhak mengetahui mengenai kebijakan fiskal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pengeluaran lainnya. Yang ketiga, investor dan juga kreditur berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat risiko, likuiditas, dan juga solvabilitas. Keempat, kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan juga pencegahan dini jika terjadi laporan keuangan negara yang terdapat penyelewengan. 5. Manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informatis manajemen guna membantu pengendalian organisasi pengukuran kinerja. Yang keenam, pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. Komponen laporan keuangan yang masuk ke dalam draft standar akuntansi pemerintah dan basis akrual ini memiliki 7 komponen laporan yang ada di dalam draft tersebut dengan 3 jenis laporan tambahan. D. Teori laporan keuangan di sektor publik. Ada 2 jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan dan juga sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang sumber daya alokasi dan juga pemakaian sumber daya keuangan tersebut. Kedua, menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan kas. Ketiga, menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan juga pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan juga perubahan yang terjadi. Yang kelima, menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya jasa, efisiensi, dan juga pencapaian tujuan. Tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi. Dan laporan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang, dan juga modal dari pemilik dalam satu periode tersebut. Kedua, laporan surplus dan defisit. Laporan ini menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi selama satu periode. Ketiga, laporan perubahan aktiva. Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Keempat, laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Kelima, catatan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Menurut PP nomor 8 tahun 2006 dan juga Permendagri nomor 13 tahun 2006, catatan atas laporan keuangan entitas publik harus memiliki hal sebagai berikut. A. Kebijakan keuangan atau fiskal dan juga ekonomi makro di dalam catatan atas laporan keuangan meliputi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja, pendapatan, hingga penentuan sumber daya. B. Iktisad. Pembahasan kinerja keuangan harus mampu menguraikan strategi dan juga sumber daya, memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi dan rencana keuangan. C. Kebijakan pemerintah ini akan membuat entitas pelaporan dan juga akuntansi yang menjadi dasar dalam pelaporan keuangan. F. Sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disebut pula SAPP ini merupakan prosedur yang terdiri pengumpulan data, pencatatan dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari A. Laporan realisasi anggaran. Konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua kementerian negara dan juga lembaga yang direkonsiliasi. B. Neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI dan juga Sakun. C. Laporan arus kas. Laporan ini menjadi langkah konsolidasi laporan arus kas dari semua kanwil DJPBN.
D. Catatan atas laporan keuangan menjadi perincian dan juga penjelasan mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. G. Pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Tahap penggolongan dan pencatatan. Tahap ini merupakan proses identifikasi dan juga pengukuran yang menjadi bukti transaksi dan juga pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Jurnal ini memiliki manfaat guna menggambarkan proses yang mendapatkan pengaruh dari transaksi. Jurnal bisa dibagi menjadi beberapa jurnal khusus yang memberikan kemudahan dalam pengerjaan. Yang kedua, tahap ikhtisar. Transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan pembantu. Fungsi dari buku tersebut adalah dengan mengumpulkan data-data transaksi yang akan diklasifikasi agar bisa divalidasi. Pencatatan guna mempersiapkan laporan keuangan. Ketiga, tahap pelaporan. Data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi single book entry dan juga double book keeping entry. Untuk single book entry ini merupakan sistem pencatatan keuangan yang menggunakan satu buku besar dalam proses catatan keuangan dari transaksi. Sementara double book keeping entry ini merupakan pencatatan transaksi lebih dari satu akun buku besar, dan pemilihan penggunaan tersebut akan tergantung kepada karakteristik dari entitas tersebut. Jika tidak terlalu kompleks, maka pilihan single book entry bisa menjadi pilihan yang tepat.